وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما يهديني والبشر والصابر وهدي وهبي وغني اللهم إنا نسألك فهم النبيين ورضا المرسلين والهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kita di Tuhfatul Atfal dengan kalau mitluda in arada as-sukun waqfan kama kata'lamuna nasta'in. Itu yang paling terakhir ya. Mitluda sama seperti hukum ini, yaitu kemarin sebelum menjelaskan hukum mad arid bisukun, yaitu adalah mad apa jaiz munfasil ya. Jadi hukum mad arid bisukun sama dengan hukum mad jaiz munfasil. Yang mana mad jaiz munfasil kemarin itu boleh ada yang qasar, artinya ada yang boleh 2, ada yang tawassut yaitu 4, ada yang mad yaitu berapa? 6. Begitu juga dengan ini arid sukun. Waqfan in arada sukunu, ketika terjadi mad arid sukun, ketika sukunnya ada sukun arid. Kemarin sudah kita jelaskan ada sukun asli dan juga ada sukun arid. Sukun asli seperti apa? Ya, oke. Anak sukun asli seperti apa? Sukun asli. Sukun asli seperti apa? Contohnya. Ada sukun arid, ada sukun asli. Kalau sukun asli seperti apa contohnya? Mana? Hah? Alif lam mim. Itu alif lam mim. Di alif itu mad apa sukun asli. Lam mim. Nah, itu juga sama nun. Itu namanya sukun asli. Ada yang sukun arid. Sukun arid contohnya mad arid disukun contohnya apa? Ini nggak punya kitabnya. Di mana? Apa contohnya? Baru kemarin itu belajarannya. Udah. Good. Waqfan ka ta'lamuna nasta'in. Ta'lamuna nasta'in. Ya, seperti kalimat in kuntum ta'lamun. Atau nasait iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata ta'lamun di situ, nasta'in di situ itu matnya bukan asli. Tapi matnya mad arid, berhenti karena waqaf. Kalau nggak waqaf, dia bisa dibaca apa? Wasal. Sesuai dengan huruf, sesuai dengan harakat yang ada di hurufnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harus diperhatikan. Kalau mau wasal juga harus diperhatikan. Nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Nggak boleh.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Harus dibaca daripada apanya? Harokatnya. Qul huwallahu ahad. Berhenti. Kalau Allahus samad. Kalau mau wasal harus diperhatikan cara untuk mewasalkan bacaan. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, itu ada nun, harus dikasih nun al-wiqayah. Kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Nah, mungkin bisa dibaca sukun ketemu sukun, nggak bisa dibaca, harus ada nun al-wiqayah. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada mat berikutnya, ada yang berhubungan dengan mat aridul sukun, itu namanya ada matlin namanya. Ya, ada namanya matlin. Matlin ini sama dengan sukun arid. Matlin sama dengan sukun arid. Masih ingat matlin? Matlin hukum matlin apa? Ahnaf. Contohnya matlin apa contohnya? Matlin contohnya apa, Soki? Masih ingat gak matlin kemarin? Udah. Matlin. Contohnya apa? Aina makan. Aina makan. Aina makan. Nah, apa lagi? Wali coba dibuka lagi itu nakomanya tuh 26. Wali numin halia wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Itu 26. Wali numin halia wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Matlin itu adalah huruf ya dan wawu yang sebelumnya itu disukun, yang sebelumnya itu di fathah. Ya. Lin yaitu adalah ya wawu yang sukun, ya wawu yang sukun yang sebelumnya di fathah. Contohnya apa? Oke, tapi contoh enggak? Ya dan wawu wali numin haliya wa wawun sakana in fitahun qabla kullin amkana. Ya wawu yang disukun yang sebelumnya berharakat fathah. Contohnya apa? Baitil atiq. Baitil atiq. Yang mana? Baiti. Khawf. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wow. Itu sebelumnya fathah. Bait. Zalikal kitabu la raib. Kalau baru berhenti di situ. Ya. La raib. Sama syai' bisa. Jadi lin adalah ya wawu yang sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Khauf, bait, syai', raib. Ya, 6. Perhatikan di sini. Jadi apa perbedaan sama matlin dengan sukun arid?
Kalau mad arid lisukun itu adalah mad asli yang ketemu sukun arid. Mad asli ta'lamun in kuntum ta'lamun itu apa? Mad arid lisukun ya. Itu sukun atau mad asli. Mana mad asli waw itu ya. Yang bertemu dengan sukun sukun arid. Ya. Itu mad arid lisukun. Jadi mad asli yang bertemu dengan sukun arid. Tapi kalau mad lin adalah sifat lin yang bertemu sukun arid. Mad lin adalah sifat lin yang bertemu sukun arid. Satu lagi perbedaan dari mad arid disukun dan mad lin. Ya, kalau mad lin atau mad arid disukun adalah huruf mad, itu kan? Ya, atau mad arid disukun adalah mad asli yang ketemu dengan mad arid disukun atau sukun arid. Ya. Mad asli yang ketemu sukun sukun arid. In kuntum ta'lamun. Mana sukun atau mad aslinya? Waw ta'lamun. Ya, itu sukun bertemu dengan sukun arid. Ta'lamun. Ya. Mad asli yang ketemu sukun arid. Huruf mad yang ketemu sukun arid. Nasta'in. Huruf mad yang ketemu sukun arid, ya kan? Waw dan ya itu adalah apa? Huruf mad yang ketemu sukun arid. Itu karena apa? Karena di akhir daripada ayat. Nah, sekarang kalau mad lin gimana? Sifat lin. Sifat lin itu seperti apa? Sifat lin itu seperti yaitu dibaca ke nazam yang kemarin itu wali numin hariya wawawun sakana ini fitau qabla kullin amkana, itulah lin. Waw ya yang disukun dan sebelumnya itu adalah berharokat fathah khauf bait raib syai. Ya itu. Jadi ada huruf mad, ada huruf lin. Kalau in kuntum ta'lamun, wawunya itu huruf apa? Huruf apa? Mad. Ya. Khauf, bait itu waw dan ya-nya adalah huruf lin. Huruf lin. Nah, itu. Kemudian kapan huruf lin dibaca mad? Huruf lin kapan dibaca mad? Huruf lin dibaca mad itu saat ketemu dengan sukun arid. Ya. Huruf lin dibaca mad saat bertemu dengan sukun arid. Kalau nggak ketemu sukun arid nggak dibaca panjang.
Contohnya apa? Khauf. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Habis ya. Masih ada itu padahal. Iya. Hah? Mic-nya. Oh, iya, mic. Ini bukan yang bunyi kan? Yang bunyi bukan? Yang suka bunyi. Yang suka bunyi bukan? Hah? Nggak tahu ya gimana sih. Harus dipisahin. Dipisahin yang bunyi, yang enggak. Tapi kayaknya ini enggak bunyi dari tadi. Biar. Awan huruf lin dibaca mat. Huruf lin dibaca mat kalau bertemu sukun arid. Misalkan jadi itu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena bertemu dengan sukun apa? Arid. Sukun arid. Ya, karena akhir ayat. Itu kalau ente berhenti di situ, itu surat apa itu? Al-Quraisy. Al-Quraisy. Setelah surat Al-Quraisy apa? Hah? Al-Ma'un. Misalkan ente nggak mau ente berhenti di situ, ya nggak usah panjang. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin, ya kan? Min khaufin bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Di situ. Ya. Panjang nggak? Hah? Panjang nggak khaufnya? Limnya baca panjang nggak? Hah? Enggak. Kan wasol. Wa amanahum min khaufin bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ya, bismillahirrahmanirrahimnya juga sama dengan mat jaizmun munfasil. Jaizmun munfasil sama matlin sama hukumnya. Ya kan? Matlin tadi jaizmun munfasil. Ar-Rahman bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau berhenti apa? Mata apa? Mata apa? Kalau berhenti bismillahirrahmanirrahim. Mata apa namanya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Mat arif. Sama mat arif sama mat lin tadi itu 2 harokat. Artinya enggak panjang. Enggak panjang. Terima tadi at'amahum min ju'i wa amanahum min khaufin bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ya, bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din itu mad arid disukun. Kemudian khauf itu namanya madlin ya. Kalau mau berhenti ya min khauf madlin. Panjangnya sama. Panjangnya gimana? Panjangnya sama dengan mad arid disukun. Ini boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh qasar, boleh tawassut 4, boleh 6. Itu mat. Itu matlin. Oh, beda namanya.
Nah, kemudian huruf lin juga dibaca mat kapan? Kalau bertemu dengan sukun asli. Contohnya apa sukun asli? Kalau di kemarin mana? Mat ada sukun aslinya adalah contohnya kemarin apa? Alif ya kan? Kaf ya kan? Alif, lam dengan mim itu apa? Sukun asli ya kan? Ta'lamun itu sukun arid, sukun aridi. Itu dia di mat lazim di sini. Atau matlin. Kalau matlin contohnya tadi khauf, bait ya. Ada yang namanya itu khauf, bait itu saat bertemu sukun arid. Ada juga itu contoh yang sukun arid. Ada contoh sukun asli gimana? Contohnya seperti ain, kaf, ha, ya, ain. Itu ain itu a. Tulisannya kan a, ya dan nun. Ain, ya dan nun. Itu ya. Sebelumnya apa? Ya sukun. Sebelumnya fathah. Ini juga termasuk daripada matlin. Tapi di kalimat di lazim, di mat lazim ya. Di mat lazim itu. Namanya matlin lazim. Namanya matlin lazim. Kalau khauf, bait itu mat lazim. Tapi kalau yang di huruf apa namanya ini? Maqatul suwar ya. Maqatul suwar. Itu di kalimat matlin lazim itu kaf, ha, ya, ain, shad, ain. Ya itu di situ juga termasuk matlin juga. Termasuk hukum ini. Bisa panjangnya berapa? 2, 4, 6. Tapi sekali lagi harusnya bacanya harus konsisten. Kalau 2 terus. Ya, sekali baca. Sekali baca itu seperti apa? Sekali baca itu dari ente baca al-Fatihah bismillah diakhiri dengan shadaqallahul azim. Ya. Baca bismillah diselesaikan dengan shadaqallahul azim. Gitu. Jadi sekali baca yang dimakan konsisten harus sama, seragam, yaitu dalam sekali baca yang maksud adalah bismillah, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan shadaqallahul azim. Misalkan hari ini ente baca 1 juz. 1 juz itu ente ngambil mat arid sukun pagi ini misalkan 1 juz, ngambil mat arid sukunnya dan mat lazimnya misalkan atau matlinnya 2, ya udah terus 2. Atau 4 ya 4, 6 ya 6 terus misalkan ini selesai itu pagi 1 juz. Nanti siang mau baca lagi 1 juz lagi, misalkan 1 juz jam 9 mau baca lagi 1 juz atau 2 juz. Mau ngambil yang pagi dan ngambil 4, siang ngambil yang 6 misalkan. Ya, 6 harokat. Itu udah boleh. Ini maksud kali baca. So, jangankan sekali beda waktu. Itu dari awal bismillahirrahmanirrahim. Satu halaman ya. Jadi shadaqallahul azim, ngambil bismillahirrahmanirrahim, ganti ini lagi, ganti mode lagi, mode yang tadi 2 harokat sekarang mode 4 harokat, nggak apa-apa ya. Jadi ya seperti sholat 1 rakaat itu udah termasuk ya. 1 rakaat sekali baca, termasuk sekali baca. Ini adab qiraah ya. Dosa apa enggak kalau enggak ngelakuin ini ya? Enggak dosa. Karena tidak merusak daripada makna daripada Al-Qur'an. Cuma adab al-qiraahnya aja berkurang. Ya. Artinya kalau di dalam
dari segi dibaca di depan orang qurra, di depan para juri, itu diseleksi di situ gitu. 2 rakaat apa? Kok tadinya 2, habis ini kok 4, wah ini nggak bagus bacanya. Itu berkurang. Ya. Dari segi penilaian. Allah Ta'ala alam bisawab. Di soal sampai sini ada yang nggak paham tadi dari penjelasan Ustaz? Dari hukum matlin. Jadi matlin sama mat alat sukun memiliki perbedaan ya. Dari segi hukum boleh qasar atau wasut, boleh mat. Bedanya mat alat sukun adalah huruf mat yang bertemu dengan sukun arid. Kalau madlin sifat lin yang bertemu dengan sukun arid. Allah a'lam bishawab. قال الإمام حبيب الله بن الحداد في كتاب الصيدينية إلى أن قال بين سؤال المحافظة على الصلاة المحافظة على الصلاة والخشوع ومن المحافظة نعم ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود. ومن المحافظة termasuk muhafadzah, menjaga salat, wal iqamati laha, mendirikan salat ya. Ini bukan hanya sekedar menjalankan tugas perintah salat 5 waktu salat udah, tapi termasuk menjaga dan menegakkan salat itu adalah husnul khusyu'i fiha. Bukan hanya sekedar salat, tapi husnul khusyuk, khusyuk yang bagus. Allah, yang mana? sebelumnya Kamalut taharah. Oh, kamalut taharati wal ihtiyatu fiha fil badani wal thawbi wal makan. Itu termasuk muhafadzah ala shalah wa iqamah laha, itu adalah sempurnanya di dalam taharah. Apa yang maksud sempurna di dalam taharah? Taharah itu seperti wudhu misalkan. Wudhu itu kalau itu cuma hanya sekedar menggugurkan kewajiban, cukup sekali doang, iya kan? Ini sekali. Ini yang wajibnya doang, ya enggak? Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan hanya itu doang, ya. Bukan hanya taharah, hanya sekedar kamalut taharah. Apa yang maksud kamalut taharah? Ya, sempurnakan wudunya dengan sunah-sunahnya. Ya. Seperti begini, nih sebelum wudu, ini namanya apa? Menyela-nyela, takhlil. Ya, takhlil asabi. Ini sunnah. Nama itu sunnah al-wudu.
Itu sebelum kumur-kumur. Nawaitu sunanal wudu. Lebih sempurna lagi sebelumnya bismillah siwakan, ya kan. Habis itu takhlil aswabi. Nawaitu sunanal wudu. Atau dari awal kalau sudah niat nawaitu sunanal wudu, bismillah nawaitu sunanal wudu, udah cukup. Ini di sini juga terusnya mengikut sunan wudu. Karena ini penting ini. Kenapa? Karena apalagi kalau bangun tidur, jangan langsung kumur-kumur. Tapi ininya dicuci tangan dulu. Karena ente nggak tahu. Ya anaka matadri aina batat. Ya juga. Kamu nggak tahu waktu malam ini tangan geraya kemana, ya kan? Garuk-garuk sana, garuk-garuk depan, garuk-garuk belakang, ya enggak? Intinya sholat, apalagi kalau pakai sabun lebih bersih, lebih bagus lagi. Baru itu kamalu taharah. Sunahnya kumur-kumur. Ingat cuma enggak. Gitu, biar bersih tenggorokannya. Istinsyak 3 kali itu 3 kali itu istinsyak bagus buat hidung, membersihkan hidung. Karena setiap hari kita ini, apalagi kalau disuka di jalan banyak debu-debu, apalagi suka naik motor ketemu bis atau truk yang banyak debunya, ya asapnya hitam gitu ya. Memang itu ada di belakangnya, masuk ke hidung itu. Hidung jadi kotor. Kalau cuma digini-giniin doang, yang bersih yang kena ini. Tapi yang ke dalamnya nggak kena. Kenanya gini. Itu baru kena, itu bersih itu semuanya itu. Coba kalau setiap hari, setiap wudu begini kan bersih. Itu bersih itu. Masalah hidung nggak ada masalah. Kalau setiap hari istinsyak. Terus itu semuanya, semua sunnah-sunnah Nabi itu dikerjakan. Itu namanya kamalut taharah. Itu juga penting karena ada hubungannya dengan kesempurnaan di dalam sholat. Kalau itu wudunya asal-asalan, sholatnya juga bakalan asal-asalan. Kalau wudunya diperhatikan, sholatnya pun insya Allah akan terjaga. Begitu katanya Hasan Asy-Syadzili. Hasan Asy-Syadzili itu karena wudu ini milik ta'alluq, yang kuat irtibat qawi bis shalah. Kalau bagus wudunya, wudunya, salatnya insyaallah akan bisa hudur. Kalau wudunya salah-salah, salatnya juga bakal asal-asalan, sudah pasti. Kalau wudunya asal-asalan, salatnya sudah pasti bakal asal-asalan. Kalau wudunya bagus, ada kemungkinan bisa menjaga kesempurnaan sholat. Termasuk al-i'anah 'alal hudur, itu ada qiraatul Quran ditadabbur. Termasuk sesuatu yang bisa menjaga orang untuk sholat khusyuk, tadabbur di dalam sholat, itu adalah qiraatul Quran ditadabbur. Kalau itu udah bisa tadabbur dalam Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran, maka itu kalau sholat, zikir, itu akan merasakan khusyuk. Coba baca Quran, ambil waktu, tadabbur, sholatnya itu akan memiliki kenikmatan. Kalau berzikir itu juga memiliki dzuk, rasa. Kuncinya di tadabbur Al-Quran. Hakadha qalahum masyayikhuna. Wal ihtiyatu fiha fil badani wa thawbi wal makan. Kemudian berhati-hati di dalam sholat, di dalam menjaga kesucian badan, menjaga kesucian baju, menjaga kesucian tempat sholat. Qala alaihi salatu wassalam, al-tahuru miftahus sholat. Kesucian itu adalah miftah,
Sholat kunci daripada sholat. Ya iya, betul. Kalau ente nggak suci, ya nggak sah sholatnya. Bil hadits al-akhar, at-tahuru syatrul iman, kesucian bagian daripada keimanan. Wa isbaghul wudu' wa tathrituhu min ghairi waswasatin wala israfin. Ya. Kemudian termasuk menjaga muhafadzah ala shalah, yaitu adalah isbaghul, menyempurnakan wudu. Wa tathrituhu, kemudian setiap anggotanya 3 kali tathrith. Min ghairi waswasatin, tanpa waswas, wala israf, tanpa berlebihan. 3 kalinya nggak perlu waswas. Kalau waswas sudah pasti minasyaitan, apalagi israf. Ya. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, nggak boleh israf, berlebihan. Fa innal waswasata fi taharati was salati min amali syaitan. Waswas di dalam bersuci, waswas ketika sholat itu min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Ya, ada orang sholat, ada orang wudu, ini wudu nggak selesai, setengah jam wudu nggak selesai. Ya. Buka, ambil lagi, buka, nggak selesai. Iya. Kayaknya ada yang belum kena. Kayaknya ada yang belum kena. Terus aja itu 100 kali itu. Nggak selesai. Itu syaitan itu. Waswas di dalam ibadah bukannya semakin baik, tapi justru semakin buruk. Nah itu syaitan. Jadi dia itu penyakit waswas. Sembuhnya dijorokin. Ya. Kalau ada kolam dijorokin aja itu biar kejebur sekalian. Ada juga orang sholat, biar Allah. 10 menit itu. Nah, orang makmu yang nungguin aja, udah kita nungguin tar aja, santai aja, duduk aja dulu. Tunggu 10 menit. Allah Akbar baru habis 10 menit. Imam kayak begitu tinggalin. Ada imam juga begini, baca surat wadduha diulang-ulang, wadduha gitu aja. Kayaknya dotnya nggak kena gitu. Wadduha udah kena haknya. Wadduha. Sampai kesel makmumnya, udah wadduha saja. Wadduha saja, udah nggak usah dilanjutin. Wadduha saja. Min amali syaitan itu. Yulabbisu biha ala man galla ilmuhu wa dha'ufa aqluh. Yang mentalbis, mengganggu siapa? Mengganggu orang yang ilmunya sedikit, akalnya lemah. Berarti orang yang waswas itu begitu, ilmunya kurang, akalnya lemah, nggak ngaji dia. Apa katanya Abdullah? Kama qala ba'd as-salaf, al-waswasatu min jahlin bis sunnah aw khabalin fil aql. Waswas itu disebabkan apa? Karena kebodohan dalam memahami as-sunnah, yaitu al-hadis. Atau khabalin fil aql, atau kalau enggak dia itu khabal fil aql, ada kerusakan di dalam akalnya. Nggak normal. Jadi ente waswas ya? Kalau waswas ente khabal, ente fil aql ente. Was-was gak ente? Wudu was-was gak? Hah?
Was-was. Hati-hati ada masalah di akal ente. Was-was ente? Hah? Wudu was-was? Hah? Wudu lama nggak? Lama ya wudu? Cepat. Cepat. Berlebihan. Cepet sah nggak itu? Wudunya sah nggak itu? Diperhatiin nggak? Hah? Itu wudu belajar apa tuh? Hah? Belajar nanti sama Ripal. Perhatiin Pak wudunya. Belajar wudu yang benar. Madhabus salafi fi taharat wal madhabul mahmud fi jami'il asya'. Madhab salaf itu di dalam urusan taharat, dalam urusan kebersihan, kesucian. Wal madhab al mahmud itu adalah madhab yang terpuji, madhab yang bagus. Wa fi jami'il asya', dalam segala sesuatu madhab salaf ini yang bagus. Bainahum al qudwah wa bihimul uswah. Mereka itu adalah panutan ya, dan ya, uswah sama. Wa tajdidul wudu li kulli salatin minas sunnah. Kemudian tajdidul wudu, memperbarui wudu setiap salat. Ente mau salat asar tapi wudunya masih belum batal ya. Ente wudu lagi enggak apa-apa. Karena al wudu ala wudu tahu nurun ala nur hadis. Wudu ala wudu, nurun ala nur. Tajdidul wudu, memperbarui wudu itu seperti cahaya, nanti dikasih cahaya lagi. Wa dawamu ala wudu'i mutlaqan mahbubun wa fihi manafi'un katsirah. Wa fihi manafi'u katsirah. Ya. Kemudian wa dawamu ala wudu, orang yang selalu menjaga wudunya ya, mutlaqan dalam keadaan apapun, dalam keadaan sholat atau enggak ya, membaca Quran atau enggak ya, dia selalu menjaga wudunya, itu hal yang dicintai oleh Allah. Wa fihi manafi' katsirah, dan di dalam menjaga wudu itu dawamul wudu itu memiliki manfaat yang banyak. Di antaranya ada apa? Rezekinya itu mengalir terus menerus di antara. Balagana, telah sampai kepada kami Allah Ta'ala qala li Musa alaihissalam, bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak." Kalau kau tertimpa musibah wahai Musa, kamu dalam keadaan enggak punya wudu, maka jangan salahkan kecuali diri kamu sendiri. Artinya wudu itu bisa menjaga sahibnya dari hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga dari tertimpa musibah. Waqad waradatil ahaditsus sahihah bi anna man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Telah datang hadis-hadis yang sahih bahwa siapa yang berwudu kemudian fa ahsana al-wudu'a, memperbaiki wudunya, kharajat jami'u khotoyah min a'dha'ihi, akan keluar semua dosa-dosanya dari anggota tubuhnya. Kalau dia ahsanal wudu, catatannya ahsanal wudu, wudunya benar ya, wudunya bagus ya, sempurna, itu akan keluar dosa-dosa. Kalau ente pas bersihin muka, ini semua dosa yang ada di muka ini akan luntur ya, dengan bersamaan dengan jatuhnya air, tetesan air yang ada di mata, yang ada di mulut ya, berguguran dosanya. Wa dakhala fi sholati naqiyan min adz-dzunubi, dan dia masuk di dalam salat naqiyan min adz-dzunub, bersih daripada dosa ya, bersih daripada dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا من وفق اهل الخير للخير وفقنا الى الخير وعناية صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله.